Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sebelum kita mengikuti ibadah secara online, harap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ketahuilah bahwa Anda tidak sedang menonton ibadah, tapi Anda sedang beribadah. Bawalah sikap hati yang sama, sikap hati yang siap untuk datang kepada Allah. Siapkanlah diri Anda sama seperti ketika Anda datang ke gereja. Siapkan hati, pikiran, dan tubuh. Bawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Media apapun yang kita gunakan saat ini sebagai alat yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada umatnya. Mari ikutlah masuk dalam pujian dan penyembahan. Masuk gerbangnya dan pelatarannya Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan kesungguhan hati. Milikilah hati yang haus pada firman Tuhan. Kita yakini firman Tuhan, amini firman Tuhan supaya firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Jauhkanlah semua distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi saudara ketika beribadah. Apabila memungkinkan, pastikan Anda berada dalam ruangan yang tenang agar dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, ibadahlah bersama-sama dengan keluarga. Pada kesempatan ini, bangunlah mesbah keluarga di rumah masing-masing. Ikuti ibadah secara tuntas dan tanpa jeda. Ikuti ibadah seperti kita beribadah biasanya tanpa ada jeda. Dan jangan melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Selamat mengikuti ibadah online Rehoboth Jemaat Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada hari ini datangnya daripada Tuhan. Allah yang menciptakan langit, bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah situasi yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami masih bisa datang ke hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Engkau hadir baik di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Engkau hadir untuk siap memberkati setiap kami semua. Mari Bapa dalam surga kami siapkan hati kami, untuk kami mau beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelumnya layakkan kami, kuduskan kami. Kami mau Tuhan, mata, hati, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah online pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap hamba-Hamba yang akan melayani. Tuhan berkati semua kami semua yang mendengarkan acara ini Tuhan. Yang mengikuti acara ini Bapa. Supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan. Kami diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Kami bawa semuanya dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami mengikuti acara ini, ibadah ini Tuhan. Yang lemah baik Tuhan kuatkan, teguhkan kembali iman kami Tuhan. Yang dalam keadaan sakit kuasa-Mu, biru-biru menjamah, menyembuhkan kami. Sehingga kami boleh pulih dan sehat kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami akan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang berada di rumah ataupun berada di luar rumah, biarlah hari ini kita mau sama-sama beribadah walaupun kita berbeda tempat, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan turun di tempat kami, juga di tempat Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengucapkan hari Paskah, biarlah hari Paskah ini kita tetap bersuka cita, walaupun di luar sana banyak orang takut, bimbang, cemas, tapi biarlah kita pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, kita bersuka cita. Sebab Yesus hidup, hidup kita menjadi berarti. Dan karena Yesus hidup, ada hari esok. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan kita takut, jangan kita bimbang dan cemas untuk menghadapi keadaan saat ini. Karena kita tahu, kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik kasih-Nya, kuasanya, kesetiaannya, dan pernyataannya buat kita. Satu hal kita mau datang sama Tuhan, ketika kita takut, kita cemas, kita mau datang bersujud di bawah kaki Tuhan, kita mau sembah Dia, karena di situ Tuhan ada, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, haleluya Yesus. Bapa, kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembahmu Tuhan, karena Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus.
pujian, setiap kemuliaan, dan segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Betul, luar biasa sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Walaupun saat ini perayaan Paskah tidak seperti biasanya, kita dibatasi oleh tembok di rumah, ruang-ruang, sehingga rasanya aduh kok Paskah demikian. Tetapi saudara ketahui bahwa walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tetapi sukacita Paskah, makna Paskah itu tetap kita alami. Bahkan saat ini adalah saat yang indah untuk kita mengetahui disinilah arti gereja yang sesungguhnya, yaitu berkumpulnya anak-anak Tuhan, saudara semua, dan saya untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat Hari Paskah kepada saudara semua pada perayaan Paskah pagi hari ini. Kita akan memeriksa bersama-sama bagaimana Allah begitu mengasihi kita semuanya. Iblis tidak ada kuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua adalah anak-anak pemenang. Dan saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa memperingati Hari Paskah, merayakan Hari Paskah itu bukan sekedar memperingati dan setelah itu selesai. Tidak. Tetapi ada pesan firman Tuhan sesuai dengan tema Paskah tahun ini, yaitu Rise and Shine, bangkit dan bersinar. Saudara sekalian, kuasa Tuhan bukan hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri dan keluarga, tetapi mari firman Allah berkata bangkit, bangkit dan bersinar kehidupan kita, saudara pribadi beserta keluarga. Dengan apapun yang sudah lakukan, perlu bangkit dan tidak stuck, tidak tinggal begitu-begitu saja atau jalan di tempat. Tidak, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dinamis, sebagaimana kuasa Allah pun adalah kuasa yang dinamis. Ayat emas pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita lihat ayat yang pertama berkata apa? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Kita menjadi terang sebab terang kita, terang saudara, terang saya, yaitu Yesus sudah datang. Datang dengan segala kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara sekalian, mulai pagi hari ini kita sadari bahwa kemuliaan Allah ada di atas keluargamu, kemuliaan Allah ada di atas kesehatanmu, pekerjaanmu, usaha, karirmu, apa saja. Ada kemuliaan Tuhan di atas kehidupan kita semua. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Inilah keadaan yang sesungguhnya sekarang. Kegelapan menutupi bumi, kita berada di suasana situasi pandemi corona seluruh dunia. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa dengan berbagai berita-berita yang membuat kita jadi ciut hati dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atas saudara. Coba kita membedah ayat ini. Dari yang pertama, bangkitlah dan jadi teranglah. Kita lihat saudara sekalian, sekali lagi, jangan engkau berdiam diri. Cukup berpuas dengan, oh Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberkati saya, dan setelah itu cukup. Pokoknya saya datang ke gereja, mau apa lagi? Tidak saudara. Jangan berdiam diri, jangan pasif. Jadi anggota gereja yang pasif, menjadi pengurus mungkin yang pasif. Tidak. Mari, jadilah anak Tuhan yang dinamis,
Selalu kita berusaha untuk semakin bertambah-tambah. Dan selanjutnya saudara, menjadi teranglah. Terbangkit dan menjadi terang itu menjadi garam dan terang. Kita sudah tahu fungsi garam itu apa, sudah tahu semuanya. Tetapi ada satu hal yang penting dari garam ini adalah, saudara kalau kecebur di laut, minum air garam, puas tidak? Tidak, malah makin haus. Demikian pula kita menjadi garam, yaitu kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan lupa, kita pun perlu menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka berhaus untuk cari tahu lebih lanjut Yesus itu siapa, bagaimana, dan sebagainya. Demikian pula dengan menjadi terang. Menjadi terang ini kita sudah tahu fungsinya, menuntun jalan seseorang agar tidak tersesat dan sebagainya. Dan ada satu hal yang luar biasa dari terang ini, yaitu apa saudara? Kita menjadi terang sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat betapa baiknya Yesus itu, betapa luar biasanya Yesus yang kita sembah, sehingga hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan dimanapun saudara berada, saudara amat dinanti-nantikan, dan hidup kita akan semakin bermakna, mulai dari keluarga, tetangga kita, teman sekerja kita, para kolega kita, semuanya kita akan menjadi berkat bagi mereka, dan akan terasa bahwa hidupmu semakin bermakna. Kenapa? Bukan karena kekuatan kita, sebab ayat yang satu ini mengatakan terangmu sudah datang, yaitu Roh Kudus telah datang. Roh Kudus telah datang dan sudah dicurahkan pada setiap orang yang sudah beranggapan, wah dia kan pendeta, dia kan majelis, dia kan udah lama mengiring Tuhan, saya mah anggota biasa. Tidak saudara, dicurahkan pada setiap orang. Ini kegenapan buatan di kitab Yoel, di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada anak-anak, teruna-teruna, pria, wanita yang sudah dewasa, yang sudah tua, semuanya, sehingga terasa bahwa kebaktian kita, ibadah kita semakin lama semakin bertambah-tambah, tidak tertahankan bagaimana Roh Kudus bekerja pada tiap-tiap kali kita beribadah. Terangmu sudah datang, dan sekarang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita sekarang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup kita bukan kita sendiri yang mengendalikan, tetapi Tuhan yang mengendalikan saudara, Tuhan yang mengendalikan saya, sehingga tiap langkah hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan begitu banyak orang terberkati oleh karena keberadaan saudara dan saya. Nah saudara sekalian, mari kita menyadari hal itu. Ini karena Yesus bangkit. Dan coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Sekarang kita senang sekali sebab Yesus bangkit. Coba kita bayangkan, kalau Kristus tidak bangkit bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 17 di sana dituliskan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bahkan dalam ayat 19 dikatakan, kita adalah orang yang paling malang kalau kita hanya menyembah Kristus dan dia tidak bangkit. Kita adalah orang yang paling malang. Coba lihat ayat 17 ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, jadi Yesus mati, kuburannya ada, dan seperti orang-orang lain, kuburannya ada, bekas-bekasnya, mungkin debunya, abunya sebab sudah sekian lama masih ada di sana. Apa yang terjadi? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Coba perhatikan saudara ayat ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah kepercayaan saudara dan saya, sia-sialah iman kita, sia-sialah ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Semua tidak ada artinya apa-apa. Itu hanya satu rutinitas yang tidak membawa berkat apapun juga. Nah saudara sekalian, apa lagi?
Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap hidup dalam dosa kita. Kita tetap berdosa, tidak ada pengampunan sama sekali. Kita tetap merasa bersalah. Iblis menuduh kamu bersalah. Iya, karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa Kristus sudah bangkit. Itu hanya cerita dan sebagainya. Kita merasa selalu tertuduh bahwa ini karena dosamu, maka kamu mengalami hal ini. Saudara sekalian, mulai saat ini ketahuilah bahwa Kristus sudah bangkit. Bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, inilah akibatnya. Nah, sekarang ada terjadi. Kenyataan ada sebaliknya. Kristus bangkit. Oleh karena Kristus bangkit, bagaimana kepercayaanmu? Bagaimana kepercayaan saya? Saudara, iman kita bagaimana? Iman kita sekarang hidup dan berkuasa. Iman kita hidup dan berkuasa. Ini yang saya alami, saudara, pada awal Maret. Wah, itu tanpa diduga. Sebelumnya tanggal 2 Maret itu saya bangun pagi dengan keadaan diare, kemudian badan lemes sekali, tidak bisa bergerak sebab kesakitan. Saya nggak tahu harus bagaimana, dan akhirnya ketahuan bahwa saya menderita apa, saudara? Paratifus dan cikungunya. Aduh, udah paratifus bikin lemesnya luar biasa. Cikungunya itu menyangkut sendi dan otot sekujur seluruh badan, sehingga tidak bisa berbuat apapun juga. Di sanalah saya bisa merasakan, Tuhan, terima kasih. Sekaranglah saatnya saya mempergunakan iman saya. Saya selalu menganjurkan jemaat, pakai imanmu, berseru kepada Tuhan. Dan semua kata-kata saya pada jemaat kembali untuk diri saya, pakai imanmu. Sekarang iman untuk hidup dan berkuasa. Dan itu saya lakukan, saudara sekalian. Menurut perkiraan, cikungunya ini sampai 2-3 bulan, itu akan mengganggu sekali. Dan maka saya berpikir, sudah tidak bisa berbuat apapun, sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, tergeletak aja, saudara. Tetapi luar biasa pertolongan Tuhan. Saya sampai lihat kapan saya sembuh, kapan saya sembuh, sebab saya memberikan request card kepada jemaat. Tulis permintaan saudara dan tulis kapan ini dijawab Tuhan permintaan saudara. Sudah 2 kali kalau tidak salah saya berikan itu. Dan saudara tahu, saya lihat sampai kapan Tuhan sembuhkan saya. Saya mulai sakit tergeletak 2 Maret dan saya sembuhnya 16 Maret jam 11 malam. Hilang semua sakit dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata apa? Setiap kata yang keluar dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan hampa. Artinya semua firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab itu adalah milik saudara, adalah milik saya. Dan mari di hari Paskah ini kita nikmati bahwa iman kita itu berkuasa luar biasa. Kita ada iman, berarti Yesus mempunyai media untuk mengadakan mujizat. Kalau kita tidak punya iman, saudara mau berdoa jungkir balik pun tidak akan terjawab. Mari kita tinggal berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Tuhanku. Engkau Yesus adalah Allahku. Dan di samping iman kita penuh dengan kuasa, juga dosa kita diampuni. Jadi tidak ada lagi iblis yang membisikkan kepada kita, ini karena perbuatanmu maka engkau dihukum Tuhan dan sebagainya. Tidak. Sebab kita tahu saudara, Yesus bangkit membuat salib menjadi berarti. Kebangkitan Yesus membuat salib Yesus menjadi berarti. Apa yang dilakukan di kayu salib? Yesus menderita, terpaku di sana, badannya tercabik-cabik. Sampai di Mazmur mengatakan bentuknya sudah tidak seperti manusia lagi, baik di Mazmur maupun di Yesaya. Di sana dikatakan Yesus tidak tampan lagi, tidak ada lagi kebanggaan apapun orang melihat Yesus. Itulah yang dilakukan untuk apa? Yesus menderita supaya saudara menikmati kesehatannya,
Yesus menderita sakit yang luar biasa supaya saudara menikmati kesehatannya. Yesus menjadi miskin di salib, berpakaian minim untuk apa? Supaya kita menikmati kekayaannya yang luar biasa itu. Jadi kebangkitan Yesus ini kita tahu sekarang tidak ada duanya di dunia ini. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa kita mempunyai Yesus yang mati. Betul dia mati, tetapi tidak mati selamanya, dia bangkit. Dan itu tidak ada dua orang yang sama. Tidak ada orang lain yang sama seperti Yesus. Dan ini merupakan kebanggaan kita. Dan mari hidupmu sekarang menjadi hidup yang berdampak bagi sekeliling, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sidang jemaat, berdampak bagi pelayananmu, berdampak bagi tetangga di sekelilingmu, berdampak dimanapun saudara berada. Nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Dan salib menjadi berarti sebab salib Kristus ini memulihkan kita. Salib Kristus ini memulihkan saudara dan saya, apapun yang saudara rasakan. Kita kemarin Jumat Agung kita sudah mengikuti perjamuan kudus, bukan? Sudah tahu artinya itu. Waktu kita makan roti itu apa? Tetapi begitu masuk dalam tubuh kita sesuai dengan firman Yesus. Yesus mengatakan apa? Ambil. Kita sudah ambil rotinya dan kita pegang. Kemudian makan. Kita makan roti. Roti itu adalah lambang tubuh Yesus. Kapan lambang tubuh Yesus menjadi tubuh Yesus yang sebenarnya? Atau menjadi bilur Yesus yang sebenarnya? Suatu waktu kita makan, itu masuk dalam tubuh kita. Begitu masuk dalam tubuh kita, Yesus berkata, inilah tubuhku. Aduh, saudara bayangkan itu. Jadi kemarin yang saudara makan roti itu sudah masuk dalam tubuh saudara. Karena saudara menerima dengan iman, itulah bilur Yesus. Bilur yang penuh dengan kuasa, yang firman Tuhan berkata, oleh karena bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan salib ini menggambarkan bagaimana kasih Yesus. Kita ingin tahu kasih Yesus sebesar apa sih? Kita sering dengar, wah Yesus penuh kasih, Yesus penuh kasih pada saudara, pada saya. Seperti apa sih? Kita lihat sekarang. Ini adalah prosesi dari sengsara Yesus. Semua yang dilakukan itu melalui penderitaan. Dan penderitaan ini menunjukkan begitu besarnya kasih Tuhan Yesus. Yesus disalib bukan karena kita baik, tidak. Oleh karena kita berbuat ini dan itu, tidak. Tetapi Yesus baik, berkorban oleh karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Nikmati itu. Selalu berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih aku menjadi anak kesayangan-Mu. Di pagi hari saudara bangun tidur, dan nomor satu saudara berkata, Tuhan terima kasih. Disinilah anak-Mu yang Engkau kasihi. Penuh dengan ucapan syukur. Nah kita lihat saudara, bagaimana keberadaan murid-murid pada saat itu. Seharusnya mereka penuh dengan sukacita. Tetapi mereka berada dalam ketakutan yang luar biasa. Sama halnya seperti sekarang ini. Kita berada di suasana yang menakutkan. Saya tidak menyampaikan betapa hebatnya COVID-19 dan sebagainya. Tidak. Saya ingin menunjukkan betapa hebatnya Yesus kita. Saudara-saudara sekalian, murid-murid seharusnya mereka bersukacita. Terima kasih Tuhan. Tepat apa yang Kau katakan. Sebab Yesus memberitakan sengsaranya dan kematian dan kebangkitannya itu sampai 3 kali. 3 kali itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang serius yang akan terjadi. Tetapi kalian murid-murid bagaimana? Mestinya hari Minggu, hari Paskah, mereka penuh dengan sukacita. Tapi nyatanya mereka ada di ruangan, mereka nyumput di sana, bersembunyi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, tempat seperti sekarang ini 2000 tahun yang lalu, kalau kita penuh dengan sukacita, kalau murid-murid mereka ketakutan, mereka ketakutan semuanya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi mereka tidak mau membuka pintu untuk orang-orang yang mereka tidak kenal. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Coba lihat saudara, satu kontradiksi yang luar biasa. Di satu pihak mestinya mereka penuh dengan sukacita, mereka bersorak, memberitahu pengumuman pada tetangga dan sebagainya. Ini mereka
mereka takut. Nah kita lihat, takut ini apa saudara? Takut ini apa? Wahyu menuliskan saudara, di Wahyu dituliskan urutan dosa yang paling parah sampai yang paling bawah, seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8. Ayat ini berbunyi demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, jadi nomor satu adalah orang yang takut, kedua tidak percaya, ketiga orang-orang keji, keempat pembunuh, kelima orang-orang sundal, keenam tukang sihir, ketujuh penyembah berhala, semua pendusta. Nah lihat urutan dosa ini, dan semua mereka dengan di mana akhir nasib mereka? Mereka dibuang dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah keadaan murid-murid Yesus. Dosa mereka apa? Lihat, orang-orang penakut. Bukannya murid-murid dalam keadaan takut, mereka bersembunyi. Kedua, orang-orang tidak percaya. Mereka tidak percaya sama sekali bahwa Yesus bangkit. Mereka nyumput, bersembunyi dalam ruangan, kunci pintunya. Di sana keadaan murid-muridnya. Aduh saudara, bayangkan kalau Yesus adalah kita manusia sekarang ini, betapa kecewanya Yesus. Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan mati dan bangkit. Sekali lagi, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi 3 kali. Tapi nyatanya di hari kebangkitannya, malah Yesus tidak menemukan murid-muridnya bergurau-gurau di jalankah, bersukacita, tidak. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus datang? Apakah Yesus datang dan Yesus marah pada mereka? Apa yang disampaikan? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Jadi bukan berkata hal-hal yang mengekspresikan kekecewaan Yesus. Hai Petrus, hai Yohanes, hai Yakobus dan lain-lain, kenapa kamu pengecut dan sebagainya? Di mana kamu sekarang? Oh tidak, tidak. Yesus datang pada keadaan titik nadir mereka, titik yang paling bawah dalam kehidupan mereka, itu mereka ketakutan dan amat-amat takut. Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun datang pada kita semua. Mungkin saudara sekarang tengah kecewa dengan, aduh saya di PHK, aduh gagang saya, aduh pekerjaan saya, aduh anak-anak saya bagaimana, sekolah dan sebagaimana hal-hal yang menjadi akibat dari virus corona ini. Ketahuilah, Yesus tidak berkata, tidak mengomel pada kita berkata, imanmu di mana? Tidak. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, hai ibu, hai bapak. Dan ini 2 kali Yesus katakan di ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus menunjukkan, ini loh tanganku, ini loh lambungku, lihat lubangnya di sana. Saudara-saudara, apa artinya ini? Yesus ingin menunjukkan, aku datang membawakan kasih karunia. Dan karya Yesus sempurna bagi saudara dan saya. Akibatnya apa? Murid-murid bersuka cita. Jadi bagi saudara, pagi hari ini, di hari-hari ini, kita sama seperti orang Israel. Mereka lockdown malah. Diam di rumah, tidak boleh keluar. Sebab malaikat mau tengah berjalan. Di mana rumah-rumah dioleskan darah anak domba di pintu rumah, di pusat pintu, maka malaikat lewat. Mereka diam dan untuk apa saudara? Mereka bersuka cita keluar terlepas. Begitu pula dengan kita semua pada saat ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan, kasih karunia yang luar biasa bagi saya, bagi keluarga saya. Dan kita bersuka cita. Dan ada yang penting di sini. Bagaimana mereka bersuka cita? Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan ayat yang kedua. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan
dan ini disempurnakan pada waktu hari Pentakosta. Roma 8 ayat 11 di sana dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Indah sekali. Roh Kudus, Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus, kuasa itu pun akan menghidupkan tubuhmu, akan menghidupkan keluargamu, akan menghidupkan usahamu, akan menghidupkan karirmu, apapun yang saudara rasakan. Oleh karena apa? Karena rohnya itu berdiam di dalam kamu. Coba kamu sekarang diganti dengan saya. Kita katakan sama-sama ya dalam kotak ini. Rohnya yang diam di dalam saya. Kita katakan sama-sama 2, 3. Rohnya yang diam di dalam saya. Saudara-saudara sekalian, itu luar biasa kasih Allah bagi kita semuanya. Oleh karena Yesus bangkit, maka kita mempunyai hari esok. Jadi mulai sekarang saudara-saudara berkata, Bapa Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup ini, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ada Yesus di dalammu, maka sudah ketahuilah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu kuasa Roh Kudus, berdiam dalam hidupmu, berdiam dalam saudara. Jadi mulai sekarang ini mari kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita menikmati bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan memberkati saudara dari hari ke hari. Mari saudaraku sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, lawatan Tuhan kita pada hari ini. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Kami penuh dengan ucapan syukur, kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini kami menikmati kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, sebab kami tahu dari firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam saya dan memimpin kehidupan saya. Hamba-Mu sekarang berdoa untuk sedang sidang jemaat-Mu, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dalam keluarganya, untuk kesehatannya, untuk mungkin ada yang merasa kecewa dengan keadaan ini, takut dan sebagainya. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Dan mari Tuhan, langkah hidup kami akan semakin tegak dan tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi. Kami tidak bisa menghentikan badai yang bergelora. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kami adalah tenang dan percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu kami pun berdoa agar kiranya pandemi Corona ini segera berlalu dan kehidupan kami menjadi pulih kembali seperti biasanya. Tetapi saat ini pada waktu kami mengalami hal ini, kesukaan kami, iman kami pun tidak tergoyahkan apapun, dan sesedikit apapun tidak akan pernah tergoyahkan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan dan Maruf Amin, beserta seluruh menteri, pejabat-pejabat. Kami pun berdoa bagi para frontliner, orang-orang yang bekerja di gugus terdepan, para dokter, suster, perawat, para supir, pegawai-pegawai administrasi, relawan, TNI, Polri. Berkati mereka semuanya Tuhan. Beri kekuatan pada mereka semuanya. Dan Tuhan tolong tidak akan bertambah lagi kasus-kasus COVID-19 ini, tetapi Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan. Terima kasih. Kami tahu di dalam segala sesuatu Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan.
Dan berkat Allah dicurahkan dengan luar biasa kepada saudara semuanya. Dan berkat Tuhan dicurahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Kau Tuhan sudah pimpin dalam ibadah online pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih berkat yang baik kami terima. Baik Mesia pujian penyembah yang kami naikkan. Juga kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan iman kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan yang saat di dalam kelemahan, Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru. Mungkin kami sudah mulai gelisah, takut, khawatir. Kami percaya Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu sudah menguatkan kami. Sehingga kami tidak akan takut, khawatir menjadi hari-hari kami berikutnya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir beserta dengan kami. Dalam setiap keadaan apapun, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Untuk menguatkan, meneguhkan kami, menghibur kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh bilu-biru Tuhan, kami semua sudah dijamah oleh Tuhan. Kami semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan. Untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan minta pertolongan daripada Tuhan. Kami minta Tuhan bekerja. Kami minta Tuhan akan campur tangan Tuhan. Supaya wabah ini cepat segera berakhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami, untuk para tim dokter, untuk para penjaga keamanan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Tuhan berikan hikmat buat mereka. Sehingga mereka bisa mengatasi semua ini bersama dengan Tuhan. Dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Tuhan juga menjaga setiap kami semua Tuhan. Tuhan yang memproteksi kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami di dalam keadaan sehat. Dan wabah itu tidak sampai kena kepada kami. Karena ada tangan Tuhan, ada kuasa darah Kristus di dalam kehidupan kami. Yang senantiasa menyertai, melindungi, melingkupi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin setiap aktivitas kami, hari-hari kami berikutnya Tuhan. Dalam setiap rumah tangga, Tuhan pimpin apa dikerjakan, dilakukan. Tuhan memberkatinya. Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan, diperlukan setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam situasi keadaan saat ekonomi seperti saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan mencukupi apa yang kami butuhkan, perlukan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekarang sudah kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, untuk kebaktian tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, dan kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening gereja Jemaat Rehoboth Immanuel berikut ini. Untuk kebaktian minggu depan akan diadakan pada pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel.